Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puasa ini pada dasarnya adalah sekolah kesadaran bagi kita. Profesor Quraish Shihab misalnya menjelaskan bahwa puasa yang dilakukan dengan semaksimal mungkin berpotensi untuk membuat kita sebagai manusia meningkat kesadaran spiritualnya, kesadaran intelektualnya, dan kesadaran emosionalnya. Kalau kita renungkan lebih jauh, sebetulnya minimal paling tidak ada 3 hal bagaimana puasa ini bisa membentuk pribadi kita, menjadikan kita sebagai manusia yang kembali kepada fitrah dan meningkatkan kesadaran kita sebagai manusia, sebagai individu. Yang pertama, puasa ini adalah cerminan dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita ucapkan dalam doa, bahwa tauhid itu adalah ketika kita menyatakan Allahumma aslamtu, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu. Itulah doa yang sering kita ucapkan selesai sholat. Ya Allah, kepada Engkau kepada Engkau aku menyerah, kepada Engkau aku beriman, dan kepada Engkau aku bertawakal. Artinya apa? Dalam bulan puasa ini adalah ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Ini adalah ibadah yang hanya fokus pada bagaimana kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa ini kita jalankan tidak untuk siapapun, tidak untuk makhluk yang lain, tapi adalah kita jalankan untuk pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ending dari puasa ini adalah keberserahan diri dan juga pengharapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan reward yang terbaik bagi kita setelah puasa ini. Kemudian yang kedua, sebetulnya karena puasa ini adalah ibadah yang tidak bisa dipamerkan, kalaupun mau memamerkan mungkin hanya bisa mengatakan bahwa kita sedang berpuasa kepada orang lain. Tidak ada orang yang memamerkan bahwa sedang melakukan puasa. Tidak ada yang pamer bahwa untuk tidak makan dan minum, itu agak aneh. Jadi puasa ini adalah ibadah yang hanya kita sendiri yang tahu. Artinya apa? Bahwa karena ini terkait dengan kepribadian, maka puasa ini membuat kita memiliki nilai kejujuran, karena hanya kita yang tahu, melatih kita untuk jujur, berintegritas, disiplin, dan melatih kita untuk memiliki nilai-nilai kepribadian yang sepanjang masa itu relevan dengan kehidupan manusia, bahkan sampai saat hari ini sekalipun. Kita kenal sekarang ada namanya 21st century skills, keterampilan abad 21 yang membuat orang bisa beradaptasi dalam lingkungan profesi dan kehidupan. Di dalam tahap
permukaan memang ada komunikasi, kemudian teamwork dan sebagainya yang bisa dikuantifikasi, yang bisa diukur. Tetapi di tingkat kedalaman, 21st century skills itu juga meniscayakan nilai-nilai kepribadian dalam bentuk integritas, kejujuran, kedisiplinan, dan puasa mengajarkan itu. Lalu yang ketiga, adanya zakat fitrah terutama dalam bulan Ramadan ini adalah sebagai latihan dan pengingat bagi kita bahwa memberi itu tidak harus berlebih. Zakat fitrah tentunya berbeda dengan zakat mal yang ada nisab dan haulnya. Ukuran orang yang diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah dikatakan dalam kajian-kajian fikih yang kita tahu, hanyalah apabila seseorang sudah memiliki kebutuhan pokok yang lebih ketika hari raya. Berbeda dengan zakat mal di mana seseorang lebih kurang harus kaya dulu. Artinya apa? Zakat fitrah ini adalah sebagai sarana bagi setiap orang Islam, bagi kita setiap muslim, untuk memastikan diri kita tetap berbagi dalam keadaan seperti apapun, tidak harus menunggu berlebih. Barangkali itulah 3 hal dasar yang diajarkan oleh puasa ini kepada diri kita. Insya Allah dengan memahami hal-hal yang terkait dengan kebutuhan individu kita, yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan peningkatan fitrah kita sebagai umat Islam, sebagai muslim, sebagai manusia, insya Allah mudah-mudahan puasa ini memberikan manfaat yang besar, bukan hanya dari segi keimanan, ketauhidan, tapi juga bagi pengembangan pribadi kita. Insya Allah. Demikian, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.